Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa saja yang termasuk ilmu syariat nih? Ilmu yang kita ambil manfaat yang datangnya dari para nabi. Ini kayak yang ilmu syariat. Benih ilmu yang atas petunjuk akal atau penemuan akal, seperti ilmu pengetahuan matematika misalnya, atau penemuan ilmiah yang lain. Ilmu syariat ini kan sebenarnya terpuji, tapi seringkali ada ilmu yang dikira ilmu syariat di orang, padahal benih ada bukan aslinya, bukan ilmu syariat, tapi sangku syariat karena adat kebiasaan di suatu masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan anggapan masyarakat, maka ilmu syariat mereka bagi dua. Ilmu syariat terpuji dan yang tercela. Mun syariat yang asli datangnya dari Nabi Muhammad SAW sudah pasti terpuji ini. Nah, yang tidak terpuji gak dinto adalah ilmu yang sesungguhnya bukan syariat tapi dianggap syariat karena kebiasaan. Dapat Imam Ghazali, adapun ilmu syariat yang terpuji, yang betul-betul syariat, ilmu pokok dan ilmu cabang, ilmu pengantar, dan ada ilmu nikah sifatnya mutammimat sebagai penyempurna. Lah, itulah bagian-bagian dari ilmu syariat. Bagian pertama dari ilmu syariat ini kayak kocak usul, ilmu dasar, ilmu pokok. Dan ini tidak boleh ada perbedaan pendapat. Katih rukun Islam 5, rukun iman ada 6. Jadi kalau ada yang menambahi rukun iman, berarti ini kelerok. Termasuk ilmu usul nikah berdempak mungkin. Sepertama adalah Al-Quran, senomor 2 hadis, wa ijma'ul ummah. Ijma' ummah istilah dalam kita istilahnya dikenal dengan ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Senomor 4 wa asarus sahabah, asar sahabat, peninggalan sahabat. Adapun ijma' ulama, kesepakatan para ulama, itu pokok kata Imam Ghazali. Karena ijma' ulama itu menunjukkan kepada sunnah. Mungkin namun semakin ada yang membenturkan antara ulama madhab dengan Rasulullah, kan pomerang senika Pak, nora Rasulullah apa nora Imam Syafi'i, kan pon senika. Nah, pertanyaan ini kan seolah-olah Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Padahal ijma' ulama itu memperjelas apa yang pernah dikatakan Rasulullah, apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Yang kurang jelas dijelaskan dengan ijma' ulama kadinto. Asar sahabat, peninggalan sahabat, keterangan yang didapat dari sahabat itu juga dari sunnah. Karena biasanya sahabat itu menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah melakukan sesuatu, apa yang dilakukan Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Sudah pasti asar sahabat itu bersumber dari sunnah Rasulullah. Karena sahabat itu mengetahui petunjuk keadaan, di mana hanya sahabat yang melihat, sementara kurun setelahnya, setelah Nabi Muhammad wafat, sudah tidak bisa melihat. Yang melihat Rasulullah berkata seperti apa, yang melihat Rasulullah kalau sholat seperti apa, itu sahabat. Mereka itu tahu petunjuk keadaan pada saat Nabi Muhammad hidup.
Maka asar ulama itu dijadikan pedoman yang dasar, pedoman yang pokok, termasuk ijma ulama. Maka ulama itu mengikuti mereka dan berpegang teguh pada asar sahabat. Sama jak ragu, kalau sudah disepakati ulama pakai. Dan kalau ada orang yang membenturkan antara imam-imam madhab dengan Rasulullah, dengan bertanya misalnya nora Rasulullah apa nora Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali misalnya. Nah ini pertanyaannya sekeleroh Pak. Kenapa keleroh? Dengan bertanya seperti itu seolah-olah imam madhab nih kalau noro Rasul, padahal sandaran dalilnya adalah hadis-hadis Rasulullah. Mereka yang memiliki kemampuan. Jadi berdampak yang termasuk usul. Sepertama kitabullah Al-Quran, senomor 2 sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis. Kemudian senomor 3 di senomor 4, dan ini yang derajat ketiga jika dinto ijma'ul ummah wa atharus sahabah. Siapa Imam Ghazali ijma' ulama kadinto termasuk asar sahabat dengan syarat-syarat khusus. Sudah ada aturannya Pak untuk berijtihad nikah menggunakan asar ulama, sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian ilmu syariat senomor 2 ilmu cabang. Napa ilmu cabang nikah? Pemahaman yang diperoleh dari sepokok gelek bercabang-cabang, dan disinilah potensi perbedaan pendapat itu. Berbeda pendapat tidak masalah selagi sama-sama bersandar kepada sepokok, bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Hanya beda pemahaman saja. Hukumnya nyemir rambut nikah boleh, tapi timin bi Rasulullah mau nyemir lo bagi yang kui semir celeng. Anapa? Biar menyelisih kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu pada saat itu mau nyemir rogo bi bernah celeng. Maka bi Rasulullah lo bagi yang kui nyemir kui semir celeng. Maka pada saat itu semir yang kui henna ini ke berna merah. Pas mangken kulenya merobu berna pirang. Muka pengajar lo kayak dingaki bisa pian. Karena semakin nikah menyemir rambut yang berwarna pirang itu image-nya sudah negatif, sehingga semakin nikah ulama mengambil keputusan bahwa menyemir rambut dengan warna hitam itu boleh. Karena waktu itu dilarang oleh Rasulullah, maksudnya untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi. Nah, ilmu syariat senomor 3 yaitu ilmu pengantar, yaitu hanya ilmu alat Pak, seperti ilmu bahasa. Maka ilmu bahasa, ilmu gramatikal, bahasa Arab, nahwu sorof, itu alat untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian nomor 4 penyempurna dalam ulumul Quran. Ilmu menyangkut Al-Quran itu menjadi pelengkap. Ada yang berkaitan dengan lafadznya, seperti belajar qiraat, ilmu tajwid. Ya, mudah-mudahan kita buka hati bi Gusti Allah dengan cahaya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.